Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pioneer Indonesia. Pada kali ini saya akan membagikan video mengenai aplikasi P-Network. Yang mana aplikasi P-Network ini ada pembaharuan yang cukup signifikan. Kita bisa melihatnya di tampilan dashboard kita, P-Network KYC. Oke guys. Kita bisa melihatnya dengan cara kita klik KYC FAQ. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pioner mengenai KYC. Kita klik KYC FAQ seperti apa. Klik. Ada beberapa pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh KYC mengenai KYC. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Kita coba bahas bersama-sama. KYC atau kenali pelanggan Anda adalah prosedur untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas pengguna. P-Network menggunakan solusi KYC eksklusif untuk memverifikasi identitas jutaan pioner di seluruh dunia secara terukur untuk memasukkan mereka ke blockchain dan ekosistem mainnet. KYC tidak hanya penting untuk integritas jaringan dan kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa KYC adil bagi semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Mencapai tujuan ini sangat penting karena manusia yang benar-benar terverifikasi di P akan berkontribusi pada ketahanan jaringan sambil mendorong pengembangan berbagai aplikasi untuk ekosistem berbasis utilitas. Oke guys. Selama setahun terakhir, perangkat lunak P-KYC terus diperbaharui untuk memungkinkan semakin banyak perintis melamar, menangani banyak kasus sudut yang berbeda dalam proses aplikasi, dan memverifikasi identitas jutaan perintis untuk mempersiapkan mereka untuk migrasi mainnet mereka. Sambil melindungi integritas jaringan, kemajuan KYC dari seluruh jaringan akan tetap menjadi prioritas utama komunitas termasuk tim inti, validator dan pioner, dan salah satu dari dua tujuan utama periode jaringan tertutup di masa mainnet. Dalam perayaan P-Days baru-baru ini, pembaharuan perangkat lunak utama di aplikasi KYC juga dirilis dan diperkenalkan dalam pengumuman P-Days 2023. Kami menyediakan FAQ berikut untuk menguraikan pengumuman P-Days KYC dan secara keseluruhan membantu pioner dalam menjalankan KYC mereka. Oke guys, FAQ KYC 1. Apakah Anda masih perlu mendapatkan slot KYC yang ditetapkan secara acak oleh sistem? Di sini jawabannya tidak. Siapapun kecuali dua skenario di bawah ini harus dapat mengunjungi aplikasi KYC melalui P-Browser dan memulai aplikasi KYC Anda tanpa menunggu undangan. Penetapan slot KYC berbasis undangan hanya digunakan di masa yang lalu, dan prosesnya telah diperbaharui untuk memungkinkan siapapun memulai. Oke guys, jadi di sini tegaskan memang slot undangan itu sudah tidak ada lagi sekarang. Selanjutnya, akun yang baru dibuat tidak akan bisa langsung mengajukan verifikasi KYC sampai setelah menambang selama 30 hari. Tidak perlu berturut-turut. Ini
membantu jaringan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk perintis manusia yang lebih berkomitmen yang juga memiliki cukup keseimbangan untuk masuk akal melalui KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebagian kecil akun yang diindikasi oleh algoritma sebagai kemungkinan besar akun palsu atau akun yang melanggar tidak akan memenuhi syarat untuk KYC. Jika pemilik akun tersebut berpikir bahwa ada kesalahan algoritma, mereka harus mengirimkan nama pengguna mereka untuk penyelidikan lebih lanjut dan bukti potensial sebaliknya dengan mengisi formulir di sini. Oke guys, kita bisa isi formulirnya di sini guys. Ini ada alamatnya. Bergantung pada apa yang kami terima, kami dapat menyelidiki lebih lanjut. Yang kedua, ketika slot KYC dibuka untuk Anda, apakah Anda masih akan mendapatkan notifikasi pop-up KYC slot saat Anda memulai sesi penambangan baru? Jawabannya ini guys. Notifikasi sebulan KYC tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya cara agar pioner mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk memulai aplikasi KYC atau tidak. Meskipun kemungkinan besar mereka akan mendapatkan sembulan ataupun pop-up lah, boleh dibilang seperti itu, slot KYC, pelopor harus langsung memeriksa kelayakan KYC mereka di aplikasi KYC P-Browser. Oke guys, jadi kita harus lihat, sering-sering lihatlah di aplikasi P-Browser mengenai KYC tersebut, apakah kita layak ataupun tidak. Anda cukup membuka P dan menavigasikan ke aplikasi KYC. Silakan gunakan pemberitahuan pop-up sebagai pengingat daripada undangan. Oke guys. Selanjutnya nomor 3. Sekarang PKYC terbuka untuk semua. Bagaimana saya bisa mengajukan KYC? Oke guys, ini di sini nomor 3 sudah ditegaskan guys. Bahwasanya sekarang ini boleh dibilang KYC massal sedang berlangsung. Sekarang PKYC terbuka untuk semua. Oke guys, terbuka untuk semua. Bagi saya bisa mengajukan KYC. Mengunduh P-Browser diperlukan untuk mengajukan KYC. Anda dapat mengakses KYC melalui aplikasi PKYC di P-Browser. Pastikan untuk menyiapkan dokumen identitas Anda yang relevan. Pelopor didorong untuk langsung memeriksa kelayakan KYC Anda di aplikasi KYC P-Browser. Nomor 4, persetujuan tentatif KYC. Apakah artinya? Apa yang diperlukan untuk lulus? Beberapa lama waktu yang dibutuhkan? Jawabannya, program KYC tentatif yang tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan, memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pioner dapat lulus KYC sepenuhnya. Persetujuan KYC tentatif tidak sama dengan persetujuan KYC penuh, dan dengan demikian belum membuka fungsionalitas, misalnya menjadi validator atau bermigrasi ke mainnet, yang memerlukan persetujuan KYC penuh hingga pemeriksaan tambahan mengonfirmasi persetujuan KYC penuhnya. Namun persetujuan KYC tentatif membuat akun lebih dekat dengan persetujuan penuh. Oke guys, jadi persetujuan ataupun KYC tentatif ini sudah jelas bahwasanya belum bisa untuk menjadi validator begitu. Tapi bisa mendekatkan ke KYC penuh. Sudah ditegaskan di sini guys ya. Alasan untuk program KYC tentatif selektif adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan hati-hati, mengizinkan sebanyak mungkin perintis manusia untuk melewati KYC sambil menangkap
dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot. Ini tidak hanya penting untuk jaringan, tetapi juga adil untuk semua pioner yang telah menambang dengan jujur dan adil di akun mereka sendiri. Langkah-langkah verifikasi tambahan yang spesifik dapat bervariasi, tergantung pada masing-masing kasus dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Juga untuk dapat bervariasi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi waktu antara lain volume aplikasi KYC yang sedang diproses, ketersediaan validator di wilayah tersebut, kerumitan aplikasi dan jenis pemeriksaan tambahan yang diterapkan pada kasus KYC tentatif. Oke guys, jadi sudah cukup jelas di sini KYC tentatif dan mengenai permasalahan-permasalahan KYC. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.